Kan ada kata-kata cong gitu. Emang siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Minola. Asumsinya siapa? Nah, masalah bertemu anak itu tinggal diatur saja komunikasinya. Jadi jangan dijadikan sandra. Oke. Nah, tapi di sisi lain klien kami juga beranggapan bahwa dia tidak menuntut itu kok. Ketika ayahnya atau mantan suaminya tidak memberikan nafkah yang memang untuk anak-anak ya, khususnya pendidikan gitu ya, klien kami tidak merengek. Klien kami mengeluarkan dan sejak Desember 2025 itu memang sudah di stop. Jadi memang klien kami ya itu tadi, berjuang, bekerja keras, mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak-anak, kesehatannya, pemeliharaan sehari-harinya, makannya, kebutuhan lain-lainnya, baju. Itu klien kami semua. Tapi ada statement yang akhirnya makin bikin panas dari pihak adik nih, mengatakan bahwa cuman mau ketemu anak tapi nggak mau keluar duit. Itu hanya emosional atau gimana? Ya, jadi gini, ini juga mungkin saya pertegas sedikit apa yang disampaikan partner saya ya. Jadi gini, ini mengerikan loh. Jadi sekarang dipikirnya bahkan orang sempat bikin apa namanya tuh gerakan-gerakan di medsos bahwa wah 200 juta mah besar. 200 juta ini bukan untuk klien kami loh. 200 juta ini saya pertegas ini untuk kebutuhan rumah. Buat anak, buat Ruben pun waktu itu menikmati juga uangnya dia sendiri untuk 200 juta dipakai untuk semuanya, bukan untuk kebutuhan Wenda untuk belanja, untuk kebutuhannya klien kami nggak ada. Itu tuh bener-bener saya nggak paham ya. Siapa yang memframing seperti itu, kasihan lah. Ya, kalau saya sampaikan berapa yang dia bisa gunakan atau uang saku lah istilahnya, uang sakunya Wenda itu, aduh, ntar dipikir kita bohong lagi gitu. Ya, tapi udahlah, kita nggak mau memperkeruh suasana. Prinsipnya bahwa terkait 200 juta itu sudah bisa kami pastikan bahwa itu adalah bukan buat Wenda, tapi buat kebutuhan anak-anak, buat kebutuhan rumah. Itu sebelum perceraian. Ya, sesudah perceraian ada informasi juga terkait 200 juta. Akhirnya kalau nggak salah Ruben minta ini untuk apa saja? Ya, minta deskripsi kan. Itu pada saat minta deskripsi itu juga disampaikan, ya sudah, mana yang mau dibayar silakan. Ini reimburse ya. Karena sudah di reimburse, sudah dibayar dulu sama klien kami, lalu di reimburse. Dicolek ini yang tidak, ya sudah. Klien kami tidak marah-marah. Ada follow up lagi nih ya, kan diminta reimburse, detailin, tapi ada negosiasi setelah itu. Negosiasi. Mana yang dikabulkan oleh mana yang mau, mana yang enggak. Jadi informasi ini kan seperti di cut, video di cut, yang kita lagi menyampaikan soal ini di cut. Saya berharap di podcast ini clear lah gitu. Artinya itu apa ya, bukan paksaan, bukan hal yang non negosiasi, dan itu juga sudah tahu sebenarnya gitu. Tapi ya sudahlah, Wenda nggak mempermasalahkan soal itu. Kasus ini kan juga sebenarnya bukan hanya soal Mbak Sarwenda dengan Mas Ruben, juga banyak yang terkait gitu kan. Kabarnya juga dari adiknya Mas Ruben bilang saya punya aib. Juga dari adiknya Mbak Sarwenda juga ikut menyerang. Nah, itu gimana akhirnya nih solusi untuk mengademkan ini? Banyak pihak nih gitu kan. Videonya nih dingin nih. Iya, sebenarnya saya dari tadi tuh gini bukan tegang ya. Oke. Sebenarnya dingin ini sebenarnya yang kita harapkan dalam kasus ini. Ya, jadi kami juga berharap bisa mendinginkan semua. Saya juga tidak lagi mau banyak terlalu menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti akhirnya menjadi polemik lagi ya. Prinsipnya tapi tetap kita sebagai lawyer ya akan menyampaikan semuanya. Yang tidak benar kita sampaikan, yang tidak benarnya begini, yang benarnya menurut kami begini. Ya, Bang Minola juga mungkin sama. Cuman kan yang akhirnya yang bingung siapa? Netizen bingung. Ini mana yang benar gitu. Ya. Tapi prinsipnya saya pastikan bahwa klien kami Sarwenda adalah orang baik. Klien Bang Minola, Ruben juga orang baik. Dan itu juga bilang. Jadi kadang-kadang kita tuh gemes aja ya. Kok padahal nih orang-orang baik, tapi kok mereka ada yang framing seakan-akan orang-orang jahat. Aduh, kasihan loh. Klien kami bukan pembunuh. Ya, klien kami bukan teroris, klien kami bukan penyiksa, ya seperti yang kasus lagi rame ini kan yang di Bandung. Dia ini ibu sekarang ini harus berjuang untuk anak-anaknya, dia menjaga psikologis anak-anaknya, dia tidak mengeluh apapun setelah bercerai, bahkan rumah yang sudah disepakati dibagi nih, Ruben 2 aset, Sarwenda 2 aset, tidak bergerak, lalu ada benda bergeraknya, itu sudah disepakati, tapi digoreng lagi, dibilang bahwa oh enak aja Wenda mendapatkan harta begini-begini loh. Sekarang ini kan istri tidak dikasih bekerja, ya kan, tidak bekerja. Artinya pada saat bercerai ada pembagian gono gini juga disepakati, ditandatangani notaris.
lalu masih digoreng seperti itu lagi. Waduh, saya pikir kalau nggak kuat ya, mohon maaf ya, klien kami mungkin bisa sakit keras kali ya kalau nggak kuat. Tapi tadi kan saya jawab iya. nanya ini gimana kondisinya saat ini setelah banyak makanya hal karena ini. dia melihat anaknya masih ada sama dia, anaknya bisa ketawa sama dia bisa bercanda dengan anaknya. Ya jadi masalah-masalah yang berat itu hilang aja karena dia happy aja akhirnya dengan anaknya dan dia fokus sekarang ini membahagiakan anaknya. Sebenarnya kan Mbak Sarwenda juga sempat membuat video gitu. Cuman kenapa tidak ada statement meminta maaf kepada Mas Ruben gitu. Sebenarnya waktu itu membuat video itu memang murni keinginan Mbak Sarwenda atau memang untuk meredam Gini, situasi? ini kan sebenarnya situasinya akhirnya memang perlu saya luruskan ya. Apa sih yang disampaikan Wenda, tapi ini kan akhirnya membahas itu lagi, saya nggak mau sebenarnya. Ya, tapi apakah ada kata-kata tentang nama seseorang di situ? Nggak ada sih. Ya, tetapi sudah keberanian yang cukup besar untuk seorang Sarwenda meminta maaf kepada publik terhadap apa? Mungkin ada kata-kata kasar di situ. Yang slip of tongue ketika slip of live tongue, itu. ataupun memang tidak pantas. Tapi sekali lagi Wenda ini manusia biasa juga, ya. Ada mungkin saatnya dia jatuh, tapi kalau misalnya dia diperhatikan CCTV selama sekian tahun, lalu ada satu yang salah lalu itu dibuka, kan nggak fair juga. Mana kebaikannya Sarwenda yang sekian tahun? Mana kebaikannya Sarwenda yang menjaga suaminya dengan baik selama menikah? Nggak pernah muncul kan, tapi begitu satu itu muncul, tapi dia dengan besar hati dia meminta maaf. Kepada siapa? Kepada apa yang dia sampaikan. Di dalam video itu, saya sebenarnya geli juga melihatnya pada akhirnya. Gelinya gini, orang semua pada menyatakan bahwa kenapa nggak minta maaf ke kliennya Bang Minola kan gitu ya. Terus sekarang dasarnya apa? Coba dibolak-balik video itu, ada nggak? Kan ada kata-kata cong gitu. Emang siapa yang cong? Diasumsikan mengarah kepada kliennya Bang Minola. Asumsinya siapa? Asumsi banyak pihak gitu. Banyak pihaknya. Kenapa kalau asumsinya banyak pihaknya congnya ke ini? Apakah harus membuktikan dulu dirinya dia dulu bahwa dia, oh berarti bener ke dia kan? Cong atau laki-laki kan? Kalau nggak salah bahasanya ya. Cong atau laki-laki, ya kan? Nggak mau. Tapi itu sudah kita tutup buku lah ya. Menurut saya Sarwenda sudah minta maaf. Sudah juga banyak. Artinya dia akan menjadi lebih baik lah ya. Dia akui dia salah. Dia tidak bertahan bahwa dia wah nggak gue salah, enggak ya. Sarwenda sudah minta maaf. Masalah ikhlas atau tidak ikhlas dipermasalahkan. Oh itu nggak ikhlas. Siapa yang bisa melihat hati seseorang? Ya, tapi keberanian dia untuk meminta maaf menurut saya itu kan menjadi rekam digital. Ya kan, artinya kan ya kita hargailah gitu. Ya kan? Jadi sudahlah, soal itu menurut saya tidak ada yang sempurna. Tinggal kita menunggu bagaimana pertemuan setelah nanti Bang Ruben selesai umroh. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.